Baik, sekarang kita akan menambahkan objek. Secara default ketika kita membuka Blender, kita menemukan ada 3 objek, yaitu objek kotak, kemudian objek lighting, dan objek kamera. Saya klik kanan lighting ini, klik kanan dan drag untuk memindahkan, klik kiri untuk konfirmasi. Perhatikan di sini bahwa saya mempunyai kursor berada pada kotak. Ini adalah kursor 3D, di mana kursor ini menandakan awal dari sebuah objek baru. Jika saya mempunyai objek baru, maka objek tersebut berasal dari posisi titik tengah kursor tersebut. Sebelumnya saya akan memastikan bahwa kita berada pada posisi dari top dengan 7 pada numerik keypad. Kemudian di sini saya coba klik dan drag untuk melihat view control dan view name, sehingga sekarang saya pasti berada pada posisi top. Berikutnya saya akan menambahkan objek. Saya klik kiri 2 unit satuan Blender seperti ini, atau 3 satuan unit Blender. Perhatikan saya klik kiri, maka objek kursor saya berpindah pada posisi yang saya klik tersebut. Di sini kursor saya tidak tepat mengenai grid. Jika saya menginginkan dia tepat mengenai grid, maka di sini ada pilihan snap. Tekan Shift dan S, maka muncul optional grid. Ada selection to grid, selection to cursor, dan sebagainya. Saya pilih cursor to grid. Perhatikan sekarang kursor saya snap dengan grid tersebut. Lalu saya akan menambahkan objek dengan menekan spacebar pada keyboard. Maka akan muncul di sini optional add, edit, select, transform, dan sebagainya. Saya pilih di sini mesh, kemudian saya pilih di sini UV sphere. Saya pilih segmennya di sini 32, klik 1 kali pada angkanya, kemudian ring pun demikian, saya buat 32, saya klik OK. Seperti ini. Maka secara default saya mempunyai objek baru tepat berada pada kursor 3D kita. Lalu saya akan membuat objek kedua, tapi ini perlu hati-hati. Saya tunjukkan kenapa. Begitu saya membuat objek baru, maka objek baru tersebut berada pada posisi edit mode. Perhatikan di sini adalah edit mode. Dia mempunyai titik-titik kuning pada setiap vertisnya atau setiap titik-titik pembaginya. Ini saya akan tunjukkan jika saya membuat objek baru lagi langsung pada keadaan edit mode. Saya klik di sini, kemudian saya snap Shift S, pilih kursor to grid. Ups. Dia hilang. Saya klik 1 kali di sini, kemudian Shift S, kursor to grid, sehingga menempel. Sekarang saya menambahkan objek baru, tekan spacebar, pilih add, sekarang saya pilih plane. Seperti ini. Kemudian saya klik klik kiri lagi untuk menempatkan kursor 3D saya. Saya shift, klik dan drag mouse saya untuk memindahkan posisi panning. Kemudian saya Shift S untuk kursor to grid. Tekan spacebar, add. Sekarang saya menambahkan silinder. Saya klik OK. Baik, saya sekarang mempunyai 1, 2, 3, 4 objek. Tetapi karena saya tadi menambahkan objek dalam keadaan edit mode, sesungguhnya ini adalah satu objek. Jadi antara sphere, plane, dan silinder saya merupakan satu objek. Kita lihat di sini. Saya menekan tab untuk memindahkan pada object mode. Di sini ketiga objek tersebut terpilih. Saya tekan A untuk deselect. Kemudian saya klik kanan objek di tengah ini, maka secara otomatis ketiga-tiganya terpilih. Sekarang saya berada pada posisi dari front, dari depan. Jika saya rotasi R, maka ketiga-tiganya mempunyai korelasi pada sebuah titik. Karena sekali lagi bahwa setiap saya membuat objek baru berada pada edit mode, kemudian kita menambahkan objek lagi, maka objek yang kedua tersebut merupakan bagian dari objek pertama. Demikian juga jika saya membuat objek baru yang ketiga ini merupakan bagian dari objek pertama dan kedua ini. Untuk itu sekarang saya tekan X untuk erase, kemudian pilih erase selected object. Kita hapus. Kita kembali lagi pada posisi kira-kira 3 unit Blender seperti ini. Tekan Shift dan S,
saya pilih cursor to grid. Saya tekan spacebar, pilih add mesh. Sekarang saya pilih sebuah UV sphere, klik OK. Kemudian saya buat 3 unit blender seperti ini, saya klik. Kemudian Shift S, cursor to grid. 1, 2, 3 grid. Kemudian saya klik kiri, lalu Shift S dan pilih cursor grid. Sehingga kursor saya sekarang menempel pada grid tersebut. Ups, saya tadi belum menambahkan objek yang baru. Sekarang untuk menambahkan objek yang baru, pastikan kita tidak berada pada edit mode. Tekan tab untuk berpindah pada object mode. Di sini saya pindahkan 3 grid saja seperti ini. Kemudian saya pilih Shift S, cursor to grid. Karena kita berada pada object mode, ketika kita menambahkan sebuah objek, saya memindahkan posisinya dari top seperti ini. Kemudian sekarang saya tekan spacebar, pilih add, kemudian mesh, pilih sekarang plane. Dia kembali pada edit mode. Perhatikan, ditandai dengan munculnya warna titik-titik pada setiap sudut-sudutnya. Kembalikan dia pada object mode, tekan tab. Kemudian saya klik lagi 3 unit satuan blender di sini. Lalu saya tekan Shift S, pilih cursor to grid. Lalu saya menambahkan objek dengan menekan spacebar dan pilih add mesh. Di sini saya pilih sekarang cylinder. Klik OK. Tekan tab lagi pada keyboard untuk kembali pada object mode, atau memilih dari sini pilih ke object mode. Perhatikan sekarang jika saya memilih salah satu objek, klik kanan pada objek plane ini, maka sekarang objek tersebut adalah independen atau berbeda dengan sebelumnya, yaitu objek ini mempunyai korelasi dari objek sebelumnya. Ini karena kita tadi mau menambahkan objek berada pada object mode. Demikianlah cara kita menambahkan objek.